Jika seseorang memindahkanmu dari rumah nyamanmu ke puncak Gunung Everest, keadaan akan memburuk dengan sangat cepat untukmu. Bayangkan kamu sedang duduk di kursi favoritmu, tidak mengganggu siapapun, lalu tiba-tiba kamu terjatuh dan tenggelam di salju yang membeku di puncak Everest, di mana bertahan hidup bukan hanya sulit, itu hampir mustahil. Di sana, suhu bisa turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit yang menusuk tulang, dan udara tipis bisa menyebabkan penyakit ketinggian dalam sekejap. Tubuhmu akan mulai berhenti berfungsi, jari tangan dan kaki bisa membeku seperti es loli, dan otakmu akan terasa kabur saat hipoksia mulai menyerang. Hanya dalam hitungan menit, hidup nyaman yang kamu miliki akan terasa seperti kenangan jauh, digantikan oleh kenyataan pahit tentang gunung yang tak kenal belas kasihan. Tapi bukan hanya puncak Everest yang bisa membunuhmu. Seperti yang akan ditunjukkan oleh beberapa kisah tragis, bahaya sudah dimulai sejak dari kaki gunung. Episode hari ini membahas longsoran salju mematikan, jatuh yang berakibat fatal, dan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup saat kita melihat semua cara Everest bisa membunuhmu. Seperti biasa, disarankan kebijaksanaan penonton. Jika kamu seperti saya paling senang berada di luar ruangan, meskipun kamu tidak akan menemukan saya mencoba mendaki puncak Everest. Tapi terkadang berada di alam saja tidak cukup bagi saya untuk menghadapi stres. Hidup itu berat, dan terkadang kita semua butuh seseorang untuk diajak bicara. Tempat yang aman di mana kita bisa berbagi pikiran, emosi, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi. Disitulah terapi berperan. Ini adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi, pemecahan masalah, dan kesejahteraan emosional. Jika Anda pernah merasa stres, kewalahan, atau terjebak, terapi dapat membantu Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandang baru dan mengajarkan teknik-teknik untuk mengelola emosi Anda dengan lebih baik. Video ini disponsori oleh BetterHelp, sebuah platform yang memiliki misi untuk membuat terapi menjadi lebih mudah dan lebih mudah diakses. Dengan BetterHelp, Anda dapat dipasangkan dengan terapis berlisensi hanya dalam waktu 48 jam. Anda mendapatkan fleksibilitas untuk sesi video, telepon, atau live chat, serta kemampuan untuk mengirim pesan kepada terapis Anda kapan saja. Selain itu, jika Anda tidak cocok dengan terapis pertama Anda, mengganti ke terapis lain sangat mudah. Dengan ribuan terapis yang tersedia dan rating 4,5 bintang di Trustpilot, BetterHelp adalah layanan yang bisa Anda percaya. Jika Anda sedang kesulitan dan merasa akan mendapatkan manfaat dari sesi terapi, klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/ekstrim dan dapatkan diskon 10% untuk bulan pertama terapi Anda. Kembali ke Everest. Perjalanan ekstrim menuju puncak dunia dimulai dengan penerbangan yang menguji nyali dari Kathmandu ke desa Lukla yang berada di ketinggian 9.383 kaki di atas permukaan laut. Pos kecil yang terpencil dan keras ini adalah gerbang menuju Everest, tempat sekitar 40.000 pendaki memulai perjalanan setiap tahun untuk menaklukkan rute menuju base camp. Ini adalah perjalanan selama 12 hari yang menuntut ketangguhan dan daya tahan saat para pendaki melewati jalur terjal, udara tipis, dan malam yang membeku, mencapai base camp pada hari ke-8 sebelum turun kembali pada hari ke-9. Saya melakukan perjalanan ini pada bulan Maret 2024 dan sama sekali tidak tahu bahwa petualangan yang melelahkan ini merenggut sekitar 3 hingga 5 nyawa setiap tahunnya. Beberapa laporan bahkan menyebutkan jumlah yang lebih tinggi hingga 15 orang. Meskipun itu hanya 0,03% dari total 40.000 orang, angka-angka tersebut tidaklah penting. Yang penting adalah nyawa. Ingat, kita bahkan belum mulai benar-benar mendaki Everest. Kita masih berada di kaki gunung. Tahun 2015 adalah salah satu tahun paling mematikan di Everest Base Camp. Setelah musim tragis tahun 2014 ketika sebuah sorak runtuh dan merenggut nyawa 16 pendaki, sebagian besar diantaranya adalah pemandu lokal, semua orang mengira tahun 2015 akan menjadi tahun kebangkitan untuk menebus harapan yang hancur dari musim sebelumnya. Jadi, antusiasme di dalam komunitas pendaki gunung sedang berada di puncaknya, dan para pendaki bertekad untuk merebut kembali Everest apapun risikonya. Pada tanggal 25 April, base camp dipenuhi oleh hampir 1.000 pendaki. Beberapa orang sedang menyesuaikan diri dengan ketinggian untuk upaya besar mereka untuk mencapai puncak. Sementara yang lain hanya berada di sana selama 1 atau 2 hari sebelum kembali. Di antara kerumunan ini, 400 pendaki berasal dari luar Nepal, termasuk 2 pendaki asal Inggris, Alex Snyder dan Sam Shepard, yang sama bersemangatnya dengan yang lain. Namun tepat ketika musim tampak siap menghadirkan petualangan besar, gempa dahsyat berkekuatan 7,8 mengguncang Nepal dan negara-negara sekitarnya.
Meskipun pusat gempa berada 140 mil dari Everest, gempa tersebut memicu sejumlah longsoran salju di gunung yang kemudian menghantam base camp. Alex, Sam, dan anggota kelompok lainnya sedang berada di dalam tenda ketika tiba-tiba tanah mulai berguncang hebat tanpa peringatan. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, pemandu mereka berteriak sekuat tenaga agar mereka segera keluar dan mengambil kapak es mereka. Mereka terhuyung-huyung keluar, nyaris tidak bisa berdiri dengan benar, dan langsung disambut pemandangan yang seperti mimpi buruk. Dengan tanah yang masih bergetar di bawah kaki mereka, mereka menengadah dan melihat dinding salju raksasa meluncur langsung ke arah mereka. Panik pun melanda saat mereka berlari dengan putus asa mencari tempat berlindung. Namun sebelum mereka bisa bergerak, hembusan angin menerpa dan menjatuhkan mereka ke tanah serta mencerai-beraikan kelompok itu. Entah bagaimana, duo itu berhasil bangkit dan merangkak ke belakang tenda, menancapkan kapak mereka dalam-dalam ke salju untuk menahan posisi mereka. Keberuntungan sepertinya berpihak pada mereka hari itu karena keduanya berhasil selamat dari longsoran salju yang mematikan itu. Namun, hal itu tidak berlaku bagi semua orang di sekitar mereka. Hampir 22 orang menjadi korban kekacauan itu, baik tertimpa maupun terkubur di bawah salju, sementara 61 orang lainnya mengalami luka serius. Insiden itu terjadi di base camp, cukup dekat sehingga helikopter penyelamat bisa datang dan menyelamatkan beberapa nyawa sebelum keadaan menjadi jauh lebih buruk. Namun, mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Gempa bumi itu bersama dengan gempa susulannya merenggut total 8.962 nyawa di Nepal, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Tapi kalau kamu pikir longsoran salju dan cuaca buruk itu satu-satunya alasan untuk tidak berada di base camp Everest, kamu salah besar. Hidup di sana jauh dari kata normal, bahkan ketika cuacanya bersahabat. Ketinggian yang ekstrim itu hanya salah satu bagiannya. Masalah yang sering diabaikan adalah kebersihan. Selama bertahun-tahun, Gunung Everest telah mendapat beberapa julukan aneh, dan salah satu yang terburuk adalah tempat pembuangan sampah tertinggi di dunia. Para ahli percaya ada sekitar 50 ton sampah yang hanya tergeletak di gunung itu sendiri. Dan jika Anda pikir itu sudah buruk, base camp Everest menghasilkan sampah sebanyak 75 ton setiap musim, termasuk 21,5 ton limbah manusia saja. Dengan suhu yang sangat dingin itu, limbah tersebut tidak terurai secara alami. Jadi Anda benar-benar bisa melihat tinja manusia berserakan di seluruh tanah berbatu dan bersalju. Dan itu di luar 63.400 galon urin yang dibuang para pendaki langsung ke gletser di dekat base camp. Sementara pihak berwenang telah mencoba memperketat aturan dengan beberapa regulasi ketat untuk para pendaki, jumlah pengunjung yang terus bertambah setiap tahun justru membuat kekacauan ini semakin parah. Ketika masalah kebersihan ini dicampur dengan penyakit ketinggian dan suhu ekstrim, hasilnya adalah lingkungan yang benar-benar brutal untuk bertahan hidup. Para pendaki seringkali harus berjuang melawan bakteri saluran pencernaan, mual, dan berbagai penyakit menjijikan lainnya saat mencoba beradaptasi di camp-camp. Bagi kebanyakan pendaki biasa, petualangan ke Everest biasanya berakhir di base camp. Hanya para pendaki gunung ahli yang benar-benar tangguh yang berani melanjutkan dan mencoba mencapai puncak. Dari 40.000 pengunjung yang datang ke gunung itu setiap tahun, hanya sekitar 800 orang yang mencoba melampaui base camp dan mencapai puncak tertinggi di dunia. Namun, berbeda dengan tingkat keberhasilan 95% untuk mencapai base camp, peluangnya menurun drastis ketika mencoba mencapai puncak. Peluang Anda hanya sekitar 57% untuk mencapai puncak, dengan setidaknya 1% pendaki tidak berhasil kembali. Sungguh luar biasa memikirkan bahwa meskipun semakin banyak orang yang berhasil mencapai puncak Everest dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kematian tetap berada di angka 1% sejak pendakian pertama pada tahun 1953. Jadi, apa yang terjadi jika Anda adalah salah satu dari sedikit orang pemberani yang memutuskan untuk mencobanya? Bahaya apa yang harus Anda waspadai? Zona mematikan pertama yang akan Anda temui adalah Khumbu Icefall. Area ini terkenal dengan longsoran es yang terus bergeser, rekahan es besar, dan balok es yang tidak stabil. Pada dasarnya, ini adalah beberapa longsoran salju yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Berlokasi di ketinggian sekitar 18.000 kaki tepat di atas base camp, kamu harus mengandalkan tangga dan tali untuk melewati medan yang berbahaya ini. Tapi dengan permukaan yang tak terduga dan formasi es yang tajam seperti silet, tangga-tangga itu bisa tergelincir dan tali-tali bisa putus. Hal ini bisa menyebabkan jatuh yang berakibat fatal. Dan jika kamu terjatuh dari Everest, kamu mungkin sudah tahu konsekuensinya. Itulah yang akhirnya menjadi nasib seorang pendaki gunung Rusia yang sangat berbakat, Alexei Bolotov, pada Mei 2013.
Kisahnya mencakup ambisi yang tak kenal lelah, puncak pencapaian, dan pada akhirnya harga mahal dari petualangan yang ceroboh. Lahir pada 20 Januari 1963, Alexei Bolotov tidak hanya mendaki gunung, ia juga mendefinisikan ulang arti menjadi seorang pendaki gunung. Dia memulai dari gunung-gunung yang lebih kecil, menaklukkan puncak-puncak di Kirgistan seperti Chantengri dan puncak Pobati, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dikenal sebagai salah satu pendaki gunung di ketinggian ekstrim yang paling tangguh. Pada tahun 1997, Alexei membuka jalur baru di sisi barat Makalu dan meraih penghargaan tertinggi dalam dunia pendakian, yaitu Piolet d'Or. Tahun berikutnya, dia mendaki Everest untuk pertama kalinya, dan pada tahun 1999, pendakian lain yang juga memenangkan penghargaan di Talai Sagar semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda di dunia pendakian. Federasi Rusia bahkan menganugerahinya Orde Keberanian dan medali pengabdian kepada tanah air atas dedikasinya. Pada tahun 2001, Alexei berhasil melakukan pendakian pertama Lhotse Mittal, yang saat itu merupakan puncak tertinggi di dunia yang belum pernah didaki. Pada tahun 2002, ia kembali ke Everest, kali ini tanpa menggunakan oksigen tambahan. Pada tahun 2004, kemampuannya kembali diakui dengan penghargaan bergengsi kedua setelah pendakian perintisnya di dinding utara utama Janu, yang dianggap sebagai tantangan teknis yang sangat sulit. Namun, Alexei tidak pernah menjadi orang yang hanya duduk santai dan memandangi trofinya. Setelah menaklukkan gunung-gunung raksasa seperti K2 Annapurna dan Manaslu, ia mengincar Everest untuk ketiga kalinya. Namun, pendakian kali ini bukanlah pendakian biasa. Alexei bertekad untuk membuka jalur baru yang belum pernah disentuh di sisi selatan barat daya yang berbahaya bersama rekan pendakinya Denis Arubko. Mereka berencana untuk mendaki dengan gaya alpine, yaitu pendekatan minimalis yang berisiko tinggi di mana para pendaki hanya mengandalkan perlengkapan yang mereka bawa sendiri. Tanpa camp yang sudah disiapkan sebelumnya, tanpa oksigen tambahan, dan tanpa bantuan porter ketinggian. Mereka bergerak dengan ringan dan cepat, membawa semua yang mereka butuhkan untuk pendakian di punggung mereka. Gaya ini menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan kemandirian total, dan seringkali berarti satu upaya pendakian tanpa henti menuju puncak. Ini dianggap sebagai bentuk pendakian gunung yang paling murni karena meninggalkan dampak lingkungan yang paling sedikit, tetapi memiliki risiko yang jauh lebih tinggi karena persediaan yang terbatas. Kamu hampir tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan, tidak ada kesempatan untuk mengisi ulang persediaan atau mendapatkan bantuan di gunung. Alexei tahu risikonya dan dia mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Dia telah menghabiskan berminggu-minggu untuk beraklimatisasi dan merencanakan setiap detailnya. Ketika dia tinggal sehari lagi sebelum memulai upaya menuju puncak, dia menatap Everest dengan penuh tekad. Pada tanggal 15 Mei saat menuruni bagian curam tepat di atas kumbu icefall yang mematikan, bencana terjadi. Tali pengamannya tersangkut pada batu tajam, tergerus oleh ketegangan, lalu putus, membuatnya terjatuh secara tiba-tiba hampir 1000 kaki. Dalam hitungan detik, pendakiannya dan juga hidupnya berakhir. Tragedi yang tak seorang pun duga. Tim penyelamat membutuhkan hampir 1 hari penuh untuk menemukan jasadnya, yang kemudian mereka bawa kembali ke Kathmandu setelah Alexei sudah membayar harga tertinggi atas risiko yang tak bisa ia tolak. Kumbu icefall membentang sekitar 2000 kaki dengan pendakian teknis yang sangat intens, yang membawa Anda langsung ke lembah glasial luas yang dikenal sebagai Western Subodium. Pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan ini terasa seperti melangkah ke dalam hamparan besar berbentuk mangkuk yang dipenuhi salju tanpa akhir, dengan Gunung Everest menjulang di atas Anda. Pemandangannya sangat menakjubkan, dengan suasana yang sangat tenang. Tidak heran mereka menyebutnya lembah keheningan. Kamu mungkin berpikir, setelah pendakian berat melewati patahan es kumbu, ladang salju yang stabil ini akhirnya akan memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan. Namun, pada hari yang kering dan tanpa angin, CDM Barat bisa menjadi salah satu tantangan terberat di Everest. Dengan bentuknya yang seperti mangkuk, lembah ini memerangkap sinar matahari seperti oven surya, mengubahnya menjadi perangkap panas yang menyengat. Ketika matahari bersinar dan tidak ada angin, suhu di siang hari bisa melonjak hingga sekitar 95 derajat Fahrenheit. Sudah kelelahan akibat pendakian brutal melalui kumbu, Anda menghadapi risiko nyata dehidrasi parah. Dan ketika dikombinasikan dengan penyakit ketinggian yang selalu ada, panas ini bisa membawa Anda ke ambang bahaya dan terkadang berakibat fatal. Bergerak melewati C2M Barat, Anda akan mencapai lokasi Camp 1 di ketinggian sekitar 19.900 kaki.
Tempat ini sangat penting untuk aklimatisasi, di mana para pendaki beristirahat, menjaga hidrasi, dan mempersiapkan perlengkapan untuk perjalanan selanjutnya. Meskipun Camp 1 tidak sesering mengalami kecelakaan seperti beberapa area yang lebih tinggi atau lebih rendah di gunung, mudah untuk meremehkan seberapa berat pendakian selanjutnya dan bergerak terlalu cepat. Itulah sebabnya para pendaki sangat dianjurkan untuk setidaknya menghabiskan 1 malam penuh di Camp 1 agar tubuh mereka bisa beradaptasi dengan baik sebelum melanjutkan perjalanan. Area ini terletak di jalur longsoran salju dari Everest maupun puncak tetangganya, Nuptse, yang dapat memicu longsoran salju yang bisa mencapai base camp. Hari-hari yang lebih hangat di CDOM Barat juga dapat mencairkan es, sehingga menyebabkan jembatan salju atau formasi es menjadi tidak stabil dan bisa runtuh saat diinjak. Retakan besar di dekat Camp 1 juga bisa bergeser dan terbuka secara tiba-tiba, menelan perlengkapan atau yang lebih parah, pendaki yang mungkin tidak menyadari bahaya tersembunyi tersebut. Salah satu tantangan terbesar di Camp 1 adalah letaknya. Jika seorang pendaki jatuh sakit atau membutuhkan bantuan mendesak, kembali ke base camp bukanlah pilihan yang cepat atau mudah, karena Anda harus menyeberangi kembali Khumbu Icefall. Banyak pendaki yang membutuhkan pemulihan tetap tinggal di Camp 1 untuk istirahat awal dan hanya melakukan penurunan yang berisiko ke base camp dengan bantuan jika memang diperlukan. Dari Camp 1, Anda akan mengikuti rute melalui CDOM Barat menuju Camp 2 yang berada di ketinggian sekitar 21.300 kaki. Mereka juga menyebutnya sebagai Advanced Base Camp karena tempat ini berfungsi sebagai pusat logistik utama sebelum Anda menghadapi bagian tersulit dari gunung. Medannya di sini tidak terlalu teknis, tapi jangan lengah. Disinilah gunung mulai menunjukkan sifat aslinya. Saat kamu mendekati Camp 2, kamu sudah cukup lama berada di atas ketinggian 18.000 kaki, sehingga risiko edema paru dan otak mulai mengintai. Edema paru akibat ketinggian atau HAPE adalah kondisi yang mengancam jiwa di mana cairan menumpuk di paru-paru, mengganggu penyerapan oksigen, dan menyebabkan sesak napas hebat, kelelahan, serta dada terasa sesak. Saat para pendaki naik lebih tinggi, terutama setelah waktu yang lama di atas 18.000 kaki, gejala HP bisa meningkat dengan cepat, membuat para pendaki terengah-engah bahkan saat istirahat. Demikian juga, edema otak akibat ketinggian atau HC adalah kondisi di mana cairan menumpuk di sekitar otak. Hal ini bisa membuat pikiran Anda kacau, menyebabkan kebingungan, sakit kepala, pusing, dan penurunan koordinasi yang serius. Jika Anda tidak segera turun, HC bisa berkembang menjadi halusinasi parah, kehilangan kesadaran, atau bahkan berujung pada kematian. Sederhananya, salah satu tanda paling jelas bahwa HC mulai terjadi adalah ketika Anda mulai kehilangan kontak dengan kenyataan. Inilah yang terjadi pada pendaki gunung asal Australia, Lincoln Hall, yang mengalami edema otak akibat ketinggian saat turun dari puncak pada 25 Mei 2006. Pada ketinggian yang luar biasa, yaitu 28.212 kaki, Lincoln mulai merasakan gejala-gejalanya muncul, dan keadaannya memburuk dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia kehilangan arah dan menjadi semakin keras kepala serta bingung, semakin banyak bergantung pada pemandu Sherpa di sekitarnya. Namun pada ketinggian seperti itu, kemampuan mereka untuk membantunya sangat terbatas, dan pada akhirnya mereka harus mengutamakan keselamatan diri sendiri, meninggalkannya untuk menghadapi gunung sendirian. Dia dinyatakan meninggal, dan kabar yang memilukan itu disampaikan kepada teman-teman serta keluarganya. Mereka sangat terpukul dan terkejut. Tepat ketika mereka mulai mencoba menerima kabar itu dan berduka, mereka mendapat telepon. Seorang pendaki gunung asal Amerika, Daniel Lee Mazer, yang memimpin kelompok pendaki lain, menemukannya masih hidup hampir 12 jam setelah ia ditinggalkan. Pada saat itu, dia sudah mengalami halusinasi berat dan yakin bahwa dirinya sedang berlayar di atas perahu, bukan terdampar di gunung. Pada satu titik, dia bahkan mengambil salah satu radio tim penyelamat dan mulai mengordinasikan penyelamatannya sendiri, sama sekali tidak sadar bahwa misi itu sebenarnya untuk dirinya. Dalam sebuah wawancara, Daniel membagikan detail mengejutkan tentang perilaku aneh Lincoln selama operasi penyelamatan. Halusinasi ini dapat menipu para pendaki sehingga mereka percaya masih mampu mencapai puncak dan turun dengan selamat, padahal kondisi mereka jauh dari memadai. Itu berarti, bahkan jika kamu merasa baik-baik saja di Everest, itu belum tentu berarti kamu benar-benar baik-baik saja. Bisa jadi itu hanya otakmu yang mempermainkanmu, menipumu dengan rasa aman palsu sambil mendorongmu semakin dekat ke perangkap maut. Untuk mengatasinya, para ahli menyarankan para pendaki untuk memantau kecepatan pendakian mereka dengan sangat cermat.
Jika kamu menempuh setiap 330 kaki dalam sekitar 1-1,5 jam, kamu berada dalam kondisi yang baik. Namun jika kamu lebih lambat dari itu adalah tanda ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhmu, dan peluangmu untuk mencapai puncak dan kembali dari gunung dengan selamat sangat kecil, bahkan jika kamu belum merasakan gejala yang jelas. Namun ketika puncak sudah terlihat, para pendaki sering mengabaikan nasihat penting ini. Perjalanan dari Camp 2 ke Camp 3 adalah salah satu bagian paling berbahaya di Everest. Di antara kedua camp ini, Anda harus menghadapi dinding es biru glasial setinggi 3.690 kaki yang menakjubkan, yang dikenal sebagai dinding Lhotse. Rintangan curam yang luar biasa ini mendapatkan namanya dari puncak tertinggi keempat di dunia, yang terletak tepat di sebelah Everest yang disebut Lhotse. Para pendaki yang menargetkan Everest maupun Lhotse menggunakan rute yang sama melalui Khumbu Icefall, lalu melanjutkan perjalanan ke Western Khumbu sebelum menghadapi dinding es ini. Setelah Anda mencapai Camp 3 di puncak dinding Lhotse, para pendaki yang menuju Everest akan berbelok ke kiri menuju South Col, sementara mereka yang menargetkan Lhotse akan terus naik lurus ke dinding Lhotse, mengikuti jalur terpisah menuju Lhotse Couloir dan akhirnya ke puncak. Namun, mendaki dinding bergerigi Lhotse Face bukanlah tugas yang mudah. Ketinggiannya yang curam bisa mencapai sudut brutal 40 hingga 50 derajat, bahkan ada tonjolan menakutkan dengan sudut 80 derajat untuk menambah tantangan. Sherpa dataran tinggi dan pendaki utama akan memasang tali tetap di sepanjang pendakian es ini, tetapi terserah Anda untuk membangun ritme yang stabil dengan pijakan kaki Anda dan menarik diri Anda ke atas menggunakan ascender Anda. Ini menjadi semakin sulit bagi para porter yang membawa beban berat. Satu langkah kecil yang salah dan Anda bisa saja terjatuh bermil-mil ke bawah ke salju yang tak kenal ampun. Para Sherpa sangat akrab dengan risiko-risiko ini dan datang dengan persiapan penuh untuk menghadapinya. Namun, jika Everest memutuskan untuk menjatuhkanmu, tidak peduli seberapa berpengalaman dirimu. Pada 19 Mei 2016, porter pendakian di ketinggian berusia 25 tahun, Ang Verba Sherpa memimpin tim beranggotakan 7 orang untuk Arun Treks and Expeditions dalam sebuah perjalanan bagi para tentara India ke puncak Gunung Lhotse. Ung sudah 2 kali mendaki Gunung Everest, jadi dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Ketika mereka sampai di dasar tebing, Ung, sebagai yang paling senior, memanjat dinding es raksasa dan mulai memasang tali agar anggota tim lainnya bisa mengikuti. Setelah mereka melewati itu, mereka seharusnya berbelok menuju puncak Lhotse untuk mencoba mencapai puncak. Namun saat dia bergantung di atas tebing berbahaya, menyelesaikan tugasnya, dia terpeleset dan jatuh hampir 2 mil lurus ke bawah, mendarat di Camp 2. Kita hanya bisa membayangkan seperti apa kematian yang harus dihadapi. Dia mungkin mengalami beberapa patah tulang yang sangat menyakitkan dan ya, siapa yang tahu apalagi. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi jenazahnya dengan bantuan helikopter. Jika kamu berhasil melewati lereng Lhotse dan mencapai Camp 3 di Everest, kamu akan berada di ketinggian yang luar biasa, yaitu 23.625 kaki, di mana peluangmu untuk bertahan hidup turun ke tingkat yang sangat rendah dan mengerikan. Tujuanmu berikutnya berada 2.400 kaki lebih tinggi lagi. Namun pada ketinggian ini, kadar oksigen turun menjadi hanya 8,7% dibandingkan dengan 21% yang kamu hirup di permukaan laut. Wilayah yang tidak bersahabat ini dikenal sebagai zona kematian di Gunung Everest, di mana tubuh manusia tidak lagi bisa beradaptasi dengan kondisi yang keras. Tubuh hanya mengandalkan oksigen yang tersimpan dan oksigen tambahan. Dan begitu oksigen itu habis, tubuh akan segera berhenti berfungsi. Di sini, risiko edema paru dan otak meningkat ke tingkat tertinggi. Bahkan dengan tambahan oksigen, Anda hanya bisa bertahan di lingkungan ini selama 1 atau 2 hari saja. Jadi, waktu menjadi sumber daya Anda yang paling berharga. Camp 4 menandai titik tertinggi di Everest sebelum para pendaki melakukan upaya terakhir mereka menuju puncak. Sisa jalur yang sangat berbahaya ini memakan waktu 9 hingga 18 jam untuk menempuh 3.000 kaki dari Camp 4 ke puncak, tergantung seberapa cepat Anda bisa mendaki. Selain itu, cuacanya sangat ganas dan anginnya tidak pernah berhenti. Suhu sering turun di bawah minus 30 derajat Fahrenheit dan bisa menjadi lebih dingin lagi di musim dingin. Angin, yang dikenal sebagai arus jet, menerjang puncak dengan kecepatan 50 hingga 100 mil per jam, kadang-kadang melonjak lebih dari 200 mil per jam, membuatnya terasa seperti badai beku. Kondisi ini bisa berubah dalam hitungan menit, menciptakan whiteout mendadak dan membuat hampir mustahil untuk melihat atau berdiri. Inilah sebabnya setidaknya 60% dari semua kematian di Everest terjadi di zona kematian.
Selain kondisi ekstrim, faktor signifikan di balik tingginya jumlah kematian adalah para pendaki sering meninggalkan camp 4 untuk menaklukkan puncak saat mereka sudah berada di ambang batas. Banyak dari mereka tidak makan dengan baik karena kurangnya tempat istirahat, dan medan yang melelahkan sudah membuat mereka kelelahan. Jadi, mereka sudah mendorong batas kemampuan mereka bahkan sebelum memulai pendakian terakhir. Zona kematian di Everest membentang dari camp 4 hingga ke puncak. Saat Anda naik ke atas, perhentian pertama Anda adalah balkon yang berada di ketinggian 27.700 kaki. Platform kecil ini menawarkan istirahat sejenak dan pemandangan menakjubkan ke puncak-puncak di selatan dan timur, terutama saat cahaya pagi hari. Saat Anda terus naik di sepanjang punggungan, Anda akan menemui serangkaian undakan batu yang mengesankan yang memaksa Anda mengubah arah ke timur ke dalam salju setinggi pinggang. Di ketinggian 28.700 kaki, Anda akan menemukan area kecil seukuran meja yang terdiri dari es dan salju yang menandai puncak selatan. Puncak salju berbentuk kubah ini sering disangka sebagai puncak sebenarnya Gunung Everest. Itulah sebabnya orang-orang menyebutnya puncak palsu. Setelah Anda mencapai puncak selatan, Anda masih sekitar 430 kaki dari titik tertinggi di bumi. Tetapi medan di depan menjadi semakin berbahaya. Dari puncak selatan, Anda akan mendaki punggungan tenggara yang tajam seperti pisau yang dikenal sebagai Cornice Traverse. Di sini, batu-batu tidak beraturan tersembunyi di bawah lapisan salju, menciptakan salah satu bagian pendakian yang paling terbuka. Salah langkah ke kiri bisa membuat Anda terjatuh. 8.000 kaki ke sisi barat daya, sementara terpeleset ke kanan akan menjatuhkan Anda 10.000 kaki ke sisi Kangseng. Juga dikenal sebagai sisi terlarang. Karena sangat sedikit pendaki yang melewatinya akibat medannya yang sangat berat. Di akhir lintasan yang menakutkan ini, Anda akan menghadapi tonjolan menantang di mana Hillary Step dulu pernah berdiri. Tebing batu yang terkenal ini memiliki tinggi 40 kaki, namun gempa Nepal tahun 2015 menghantamnya dengan keras sehingga kondisinya rusak parah. Dalam kondisi pendakian yang ideal, Anda bisa memperkirakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk mendaki dari puncak selatan ke Hillary Step. Dan kemudian butuh 20 menit lagi untuk mencapai puncak Gunung Everest. Sekarang bayangkan Anda berdiri di ketinggian 29.029 kaki titik tertinggi di bumi, dengan seluruh dunia terbentang di bawah Anda. Anda telah menghabiskan lebih dari 2 bulan, hari-hari yang melelahkan tanpa henti, suhu yang menusuk tulang, medan yang berbahaya dan tak terduga, beribu-ribu dolar, dan yang terpenting, rasa takut akan kematian yang terus-menerus untuk sampai di sini. Tapi saat ini, semua itu tidak ada artinya. Akhirnya Anda berhasil, dan rasanya semua keringat serta perjuangan itu benar-benar sepadan. Itulah yang pasti dirasakan oleh pendaki asal Swiss berusia 42 tahun Abdul Wahid Waraish pada 12 Mei 2021. Namun kemudian, kenyataan menghantam dirinya. Dia tidak bisa berlama-lama di puncak yang telah ia perjuangkan dengan susah payah ini selama lebih dari setengah jam. Selain kondisi ekstrim dan ketakutan akan penyakit ketinggian yang selalu menyintai, di ketinggian ini dia akan sangat rentan terhadap sinar UV yang dipantulkan salju yang bisa menyebabkan buta salju kapan saja. Dan kehilangan penglihatan di ketinggian 29.000 kaki di atas permukaan laut sama saja dengan hukuman mati. Lebih buruk lagi, perjalanan brutal itu baru setengah jalan. Turun dari Everest bahkan lebih mematikan daripada mendaki ke atas. Tabung oksigen Abdul Wahid kemungkinan besar mulai menipis, memaksanya untuk turun secepat mungkin. Dengan seluruh tekad yang telah ia kumpulkan untuk sampai di sini, Abdul Wahid pasti mulai menuruni puncak dunia. Meskipun ia tidak menghadapi masalah saat mendaki, kelelahan yang dirasakannya saat turun mulai berdampak padanya. Saat ia mendekati puncak selatan, kelelahan yang luar biasa dan kebutuhan akan oksigen yang tak tertahankan mulai dirasakan. Pada saat inilah rekan-rekan kelompoknya menghubungi kembali ke kamp penyelenggara melalui radio, memberitahu mereka tentang kondisinya yang semakin memburuk. Tim penyelenggara segera bertindak, mengirim 2 Sherpa dengan tambahan oksigen dan makanan. Namun saat kedua Sherpa itu mencapai Abdul, dia sudah mulai kehilangan kesadaran akibat penyakit gunung akut. Meskipun mereka berusaha mati-matian untuk menyadarkannya, kenyataan pahit zona kematian kembali merenggut korban. Tim penyelamat menunggu 2 hari hingga cuaca membaik sebelum mencoba mengevakuasi jenazahnya. Sebanyak 10 Sherpa ahli menembus zona kematian dan berhasil membawa jenazahnya turun ke Camp 2 setelah 20 hari dari mana jenazah tersebut diterbangkan kembali ke Kathmandu.
Ini menandai titik tertinggi di gunung tersebut di mana jenazah berhasil dievakuasi oleh para Sherpa. Pada akhirnya, ia mencatatkan sejarah di Everest, namun tidak seperti yang ia impikan. Detik-detik terakhir, Abdul menjadi pengingat yang jelas bahwa meskipun kamu berhasil menaklukkan Everest, gunung mematikan itu tetap bisa membalikan keadaan kapan saja tanpa diduga. Bagi kita, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kemuliaan berdiri di atap dunia benar-benar sebanding dengan bahaya yang mengintai hanya satu langkah turun? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan jalani hidup dengan berani.